Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di ibadah Minggu pagi Persekutuan Taruna GPIB Bukit Ciwan Balikpapan secara online. Sebelum masuk nih Din, biar makin semangat ya kan? Gimana kalau kita yel-yel dulu? Ya enggak sih? Iya, biar semangat. Nah. Oke, nanti kalau misalnya aku bilang apa kabar PT Bukit Ciwan, Nanti jawabnya rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. mari kita coba. Oke? Tuh, wah, ya. Apa kabar PT Bukit Ciwan? Rajin beribadah, Bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Sebelum memulai ibadah, mari kita sama-sama menyanyikan Mars PT. Kita masuk dalam ibadah. Kita nyanyikan sama-sama Hati yang Gembira Adalah Obat. Yang semangat teman-teman. Semangat! Asik ya? Mari kita satu doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga tidur kami di malam hari sampai pada pagi hari ini yang sebentar kami akan ibadah. Kiranya Engkau berkati ibadah online kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Tetap
berdoa. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh lagi beribadah bersekutu kepadamu Tuhan. Biarpun dalam suasana online kami tetap mensyukuri hikmat Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya kamu berkati kami, urapi kuasa Roh Kudus-Mu di dalam pembacaan dan renungan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel, pasalnya yang ke-2, ayat 28 sampai dengan 29. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Tetapi sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita akan baca pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 hingga 29. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Judul bacaan kita pada pagi hari ini yaitu Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, dan kucurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. 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 Kita masih dalam wabah penyakit COVID-19. Kita harus tetap bersyukur, bersemangat mengikuti ibadah biarpun dalam suasana online, dalam suasana live. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik dalam mengikuti ibadah pada hari minggu-minggu yang masih berjalan dalam suasana online. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29. Nama Yoel adalah nama yang biasa dipanggil oleh orang Israel, yaitu Yahweh atau Allah sendiri. Sesuai dengan arti namanya, Yoel harus membenarkan dan memberitahukan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah dalam hidupnya. Pokok yang paling mencolok dalam nubuat Yoel ialah kedatangan hari Tuhan. Apa sih hari Tuhan buat bagi adik-adik? Hari Tuhan adalah hari di mana kita berbicara dengan Tuhan, meminta pengampunan dengan Tuhan, meminta apa yang kita kehendaki, pasti Tuhan akan kabulkan. Ataupun dalam suasana begini, Tuhan jauhkanlah penyakit ini agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kita bisa bersekolah, bisa beribadah, dan bisa kegiatan apa saja. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kitab Yoel masuk dalam kumpulan 12 kitab Nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Malyaki. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29 secara tematis tidak dapat dipindahkan dari Yoel pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Semuanya menggambarkan ciri-ciri dari pembaruan di masa mendatang dalam tahap-tahap yang berurutan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 28 menyatakan bahwa adanya peralihan ke kondisi pembaruan atau keselamatan baru, dan bahwa janji Tuhan terpenuhi, atau dapat dikatakan hal ini menunjukkan kepada suatu waktu yang tidak dapat pasti di masa yang akan datang.
Adik-adik diberkati Tuhan, umat akan tetap direalisasikan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Di ayat 29 juga menyatakan untuk kita semua tentang pencurahan Roh Tuhan, berlaku untuk seluruh umat manusia, termasuk para hamba laki-laki dan perempuan. Dalam manifestasi roh yang akan datang, tidak akan dibuat perbedaan atas dasar jenis kelamin, umur atau pangkat dan jabatan. Nah, adik-adik, di sini jika adik-adik sudah tahu tadi ada jenis kelamin, umur atau pangkat atau jabatan, kalau kita dipilih sebagai hamba Tuhan atau pendeta kah, cita-citanya ingin menjadi pendeta, ya kita harus bersyukur, tetap melayani Tuhan dengan baik, dengan kita berkhotbah, kita melayani Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Adik-adik yang berkati Tuhan, pencurahan Roh Tuhan kepada manusia tidak dapat dipisahkan dari kedatangan hari Tuhan, yang menandakan bahwa Tuhan kembali kepada umatnya. Ungkapan tentang pencurahan Roh Tuhan itulah yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan pada hari Minggu ini tanggal 31 Mei kita memperingati hari Pentakosta. Nah, kita harus mensyukuri itu, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kesehatan bagi kita di hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari yang menakutkan di pasalnya yang ke pasal 2 ayat 1 hingga 11, namun masih ada kesempatan untuk umat menyesali perbuatan dosanya dan bertobat. Bila pertobatan dilakukan, maka Allah akan menunda penghakiman dan memberi berkat pada umatnya sebagai ganti, yaitu panen yang berlimpah. Itu kita bisa baca di pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-27 ya adik-adik. Bahkan berkat rohani pun akan Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu pencurahan Roh Tuhan. Pencurahan Roh Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan berkenan dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Roh Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya agar sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pencurahan Roh Tuhan kepada umatnya bertujuan, yang pertama, agar umat yang dituntun Roh Tuhan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Yang kedua, agar kekuatan Tuhan menyertai umatnya sehingga umat Tuhan menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya dengan mereka. Pencurahan Roh-Nya tersebut berlaku untuk kita semua. Manusia yang dimaksud bukan saja umat Israel dan para nabi, tetapi berlaku juga untuk semua kalangan, yaitu seperti adik-adik yang rajin beribadah, rajin ke sekolah, ke ibadah di gereja, ibadah PT, ataupun dimanapun adik-adik mengikuti ibadah. Kuasa Roh Tuhan sehingga mereka dapat bernubuat, mendapat mimpi dan mendapat penglihatan yang kesemuanya dipergunakan untuk menyatakan firman Tuhan kepada manusia. Itu kita baca lagi di Yoel 2 ayat 28. Bahkan para budak, yaitu hamba laki-laki dan perempuan, juga menerima roh dan keselamatan dari Tuhan, mendobrak batasan manusia. Keselamatan berlaku bagi siapa saja yang berseru kepada Tuhan. Itu kita baca di pasal 29 tadi. Pentakosta sebagai suatu peristiwa pencurahan Roh Tuhan harus dilihat sebagai suatu karunia
khusus dalam karya keselamatan, yang memberi kita kekuatan, kesanggupan hidup, karena di dalamnya Tuhan memberikan ke seluruh dirinya dalam hidupnya, agar umat manusia sanggup menyerahkan diri, dan seluruh hidupnya Tuhan selalu memberkati kita. Adik-adik yang berkati Tuhan, dinyatakan bahwa akan datang waktunya di mana barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Sedangkan bagi kita saat ini, pemberitaan hari Tuhan yang sudah digenapi di dalam dan melalui peristiwa pelayanan, kematian, dan kebangkitan. Yesus dan turunnya Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa kini kita hidup pada zaman akhir, atau bahasa Latinnya eschatologis, yaitu pada zaman proses penggenapan hari Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, pada zaman pekerjaan Roh Kudus, pada zaman keselamatan bagi kita. Barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan Yesus, zaman ini adalah masa gereja melakukan tugas panggilannya di dunia ini. Dalam pimpinannya Roh Kudus, Tuhan selalu memberkati kita semua. Adik-adik yang berkati Tuhan, Tuhan mengasihi umatnya dan tidak menginginkan umatnya menderita karena perbuatan dosa. Tuhan menghadirkan keselamatan sebagai suatu sarana agar umat tetap berada dalam lingkup kasih-Nya. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa umatnya untuk tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Allah menghendaki umatnya hidup dalam sukacita. Pemulihan yang menghadirkan sukacita itu tergantung sepenuhnya pada ketulusan umat untuk bertobat. Allah mendengar setiap permohonan yang dipanjatkan hati yang bertobat. Artinya, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Melalui pertobatan, kita disadarkan kembali bahwa dalam kehidupan ini Allah yang hadir mengampuni dan menyertai kita hari lepas hari. Pentakosta sebagai peristiwa pencurahan Roh Tuhan adalah kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan daya hidup bagi umat Tuhan, supaya umat memiliki kekuatan dan mampu menghadapi dan menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Bersama-sama dengan curahan Tuhan, pemulihan dari berbagai kelemahan dan keterbatasan akan senantiasa terjadi. Allah yang berkuasa melakukan perkara yang besar, yang penuh kepedulian dan mengasihi kita. Amin. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami belajar sekitar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena kami juga masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat pelayanan gereja kami, Gereja Bukit Sion. Berkati para pendeta, para majelis, dan para karyawan kantor agar selalu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Berkati para kekelayan kami agar mereka diberi kesabaran dan ketekunan dalam melayani kami, agar mereka selalu melayani kami dengan sukacita. Berkati juga teman-teman kami agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, agar kami selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa untuk teman-teman teman-teman kami, kekelayan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kekelayan, orang tua, opa oma yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berkati mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak yatim, anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami doakan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai daerah. Beri mereka hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan, agar pemerintah melaksanakan tugas dan kewajiban seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga mau membebaskan bangsa Indonesia ini dari penyebaran COVID-19. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berdiam diri
ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk diserahkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi dari Kidung Muda Putih nomor 127, mengikuti Yesus keputusanku. Semangat ya adik-adik ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita akan menutup ibadah kita satu dalam doa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah IHMPT IPB Krision secara online, bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan sebagian isi firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar tadi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai adik-adik sekalian, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada
pada saat ini sudah boleh berjalan dengan baik, dan kakak berharap adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah PT secara online di minggu-minggu yang selanjutnya. Jadi kakak mohon untuk tetap standby dan mengikuti apa yang dihotbahkan oleh kakak-kakak lain. Oke, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih ingat tentang challenge yang kakak pernah sampaikan sebelumnya mengenai tema pesan yang bisa adik-adik sampaikan kepada teman-teman? Ya, adik-adik kakak masih menunggu sampai hari ini ya, hari Minggu sore. Jadi kalian masih ada kesempatan untuk bisa mengirimkan challenge berupa pesan yang bisa adik-adik tulis dalam bentuk gambar ataupun bentuk video. Jadi kakak tunggu ya adik-adik. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.